Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ardi di channel Galeri Jam Tangan. Nah, di video kali ini kita nggak ngebahas tentang unboxing ataupun video tutorial, tapi kita akan mengulik tentang jam tangan Casio G-Shock. Nah, kebetulan di samping saya sudah ada Bang Rija dari Casio. Selamat datang Bang Rija. Ya, terima kasih Mas Ardi sudah diundang ke Galeri Jam Tangan yang ada di Lampung ini. Suatu kehormatan buat saya bisa hadir duduk di sini di studio yang luar biasa ini. Bang, kenalin kepada pemirsa dong, Bang Rija ini dari mana dan sebagai apa? Oke, halo Sobat Galeri. Perkenalkan gue Raiza. Gue sebagai product trainer Casio Timepieces Indonesia. Di sini gue lagi dapat berkesempatan untuk main ke Galeri Jam Tangan yang ada di Lampung ya, salah satu dealer resmi Casio Indonesia. Terima kasih juga untuk Mas Ardi udah mengundang saya di sini. Bang, biar nggak kelamaan nih Ya, Bang ya. boleh. Biar teman-teman nggak nungguin, langsung aja kita bahas lebih dalam tentang Casio G-Shock. Boleh, silahkan. Setahu saya, Casio G-Shock itu kan dari Jepang. Iya. Nah, tapi saya nggak tahu nih, Casio dan G-Shock itu jadi satu atau bagaimana, Bang? Oke, kita ngomongin Casio ya. Casio sebenarnya panjang banget nih kalau mau ngomongin sejarahnya, tapi kita singkat aja. Oke. Jadi Casio ini adalah salah satu brand dari Jepang. Diambil dari nama marga di salah satu Jepang. Itu adalah marga Casio. Oh. Jadi gitu. Jadi asal muasal kata Casio itu sendiri itu adalah asalnya dari nama marga. Jadi Di Jepang itu Iya. ada marga namanya Casio. ya, salah satunya begitu ya. Kalau rata-rata brand-brand di Jepang itu mengambil nama dari keluarganya mereka sendiri untuk dijadikan sebuah brand yang ya memang terkenal bagus-bagus semua sih kayak gitu. Oke, kalau kita ngomongin Casio dan G-Shock sebenarnya apa sih? Casio dan G-Shock ini adalah salah satu brand yang sama. Casio ini sebagai induknya dan G-Shock itu sebagai sub-brandnya atau anak dari perusahaan Casio itu sendiri. Jadi Casio ini sendiri itu paling atas. Di bawahnya ada G-Shock, ada Baby G, ada Edifice, lalu ada Shin, ada Protrek, ada Oceanus, kayak gitu kurang lebih. Banyak. Iya, kurang lebih ada 6 sub-brand yang dimilikin sama Casio. Tapi yang familiar nih, Iya. kita lebih banyak denger itu G-Shock ya. Iya. Nah, kalau G-Shock sendiri itu dari marga atau bagaimana? Nah, uniknya G-Shock ini adalah, nah kalau misalkan kita ngomongin Casio, Casio itu rata-rata karena dia dari nama marga Casio, jadi rata-rata di awal-awal itu keluarga, masih keluarga Casio juga nih. Nah, untuk G-Shock-nya ini sendiri, dia hadir pertama kali di tahun 1983. Hadir 1983. Iya, betul. Nah, kalau Casio itu sendiri di 1946. Oh, beda. Nah, beda. Jadi Casio lahir dulu, Casio udah punya brand sendiri dulu, udah punya berbagai macam produknya, baru hadirlah G-Shock di tahun 1983 itu. 1983. Iya. Saya belum lahir tuh. Nah, pasti dong, apalagi saya. Nah, jadi 1983 itu tepatnya di bulan April ada seorang magang. Jadi awalnya orang magang doang yang kerjanya di perusahaan Casio. Itu adalah Kiko Ibe. Ya, betul. Kiko Ibe ini adalah father of G-Shock atau penemu atau pencipta G-Shock pertama kali. Itu namanya Kiko Ibe. Jadi Kiko Ibe ini beda dengan yang penemu Casio. Beda. Bedanya? Bedanya kalau penemu Casio ini awalnya tidak khusus untuk jam tangan, tapi dia khususnya di perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi ya, makanya produk pertamanya nggak langsung serta-merta tiba-tiba ada jam tangan. Produk pertamanya Casio itu justru pipa Yubiwa. Oke, I know. Jadi Kiko Ibe ini lebih spesifik ke yang menemukan G-Shock-nya. Iya, betul. Walaupun G-Shock ini berasal dari anakan dari Casio. Keluarga Casio, betul. Nah, kalau Baby G? Nah, kalau Baby G ini lebih ke orang-orang yang ingin menggunakan G-Shock pada saat itu, tapi untuk diameter jam tangannya seperti yang kita tahu ya, G-Shock rata-rata gede-gede. Biasanya dipakai untuk cowok-cowok. Nah, ada beberapa cewek-cewek yang ingin juga pakai jam tangan G-Shock, tapi karena terlalu besar, dia request lah, buat dong versi ceweknya. Akhirnya lahirlah Baby G di tahun 1994. Oke, itu Kiko Ibe juga? Iya, masih bagian part dari Kiko Ibe juga. Mungkin Kiko Ibe ini grupnya yang untuk jam tangan ya dari G-Shock, Edifice gitu bukan? Kurang lebih dia hanya di G-Shock-nya aja.
lebih G-Shock. spesifik ke G-Shock ya? Iya betul, dia penciptakan G-Shock, lalu dari G-Shock ini timnya Casio dan timnya G-Shock ini mengembangkan suatu sub-brand lagi yaitu si Baby G itu dengan konsep yang sama dengan G-Shock. Oke, hanya membedakan untuk di ukuran. Iya betul, ukuran dan ya membranding namanya lagi gitu dengan konsep yang sama dengan G-Shock. Kalau dari kacamata saya sih, Iya. Baby G itu mungkin baby kan kecil nih ya. Iya. Kita bahasa awamnya, Iya. G-nya mungkin G-Shock-nya. Iya. Mungkin seperti itu bukan? Kurang lebih seperti itu. Jadi ini ya ukuran versi light-nya lah ya, versi kecilnya untuk seri G-Shock ini. Kalau untuk G-Shock itu ada grupnya nggak sih atau segmennya? Maksud saya G-Shock yang kelas ini atau yang untuk spesifikasi untuk darat misal atau di laut atau di udara ada nggak? Wah ada. Jadi G-Shock ini mengeluarkan beberapa, kita ngomongin spesifik G-Shock ya. Kita di G-Shock itu mengeluarkan beberapa segmen untuk pemasaran G-Shock itu sendiri. Dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah itu ada. Oke. Dari menengah ke atas itu pertama ada seri MRG. MRG ini adalah seri tertinggi atau kasta tertinggi dari G-Shock. Itu dari Mr. G. Oh, MRG itu Iya. Mr. G. Mr. G, betul. Lalu ada series keduanya di bawah MRG itu adalah MTG. Oke. Jadi itu kalau misalnya kita ngomongin harga yang termahal itu MRG. Oke. Lalu tingkatan keduanya ada MTG di puluhan juta. Lalu di bawahnya lagi ada yang namanya Master of G. Master of G itu yang rate-nya berapa? Ini rate-nya kurang lebih di atas 10 jutaan juga masih, tapi masih tidak semahal MTG. Oh. Nah, Master of G ini kayak si Mas Ardi tadi bilang, dia dibagi lagi beberapa segmen. Oh, ada segmennya Iya, lagi ya? betul. Dia lebih, nah Master of G ini adalah salah satu kategori yang diciptakan untuk kondisi khusus. Oke. Di udara, di laut, dan di darat. Jadi punya kelebihannya masing-masing nih. Kayak misalnya di udara biasanya dipakai untuk para pilot atau para orang-orang yang suka perjalanan bisnis, yang suka naik pesawat tuh bisa banget karena ada beberapa fiturnya yang mensupport untuk itu. Kayak misalnya pengukur ketinggian, kecepatan pesawat, tinggi pesawat, jarak kota A dan ke kota B berapa itu bisa di Gravity Master ini. Oh, di Gravity Master Iya, itu. betul. Kalau di Gulf Master ini lebih untuk penyelam. Atau orang-orang yang suka di laut, bisa mengukur kedalaman, bisa mengukur interval penyelaman, kita butuh berapa lama, segala macam, sampai menentukan titik terakhir kita berenang ada di mana. Jadi untuk para penyelam aman banget. G-Shock ini bisa dipakai semua kalangan sebenarnya, cuman ya memang kembali lagi dia menghadirkan fitur-fitur G-Shock yang segmented. Ya, maksudnya bisa dipakai khusus untuk ini, bisa juga untuk umum. Jadi ya tergantung kebutuhan biasanya. Kayak gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui G-Shock itu kan yang kita ketahui materialnya kan dari resin atau rubber ya. Tapi nggak hanya itu, ternyata ada yang material dari stainless steel dan juga dari karbon. Bener? Bener kan ya? Takut salah ngomong. Iya, boleh. Aku mau nambahin sedikit. Jadi untuk di jam tangan G-Shock itu kita tidak ada yang pakai rubber. Oh, resin ya? Iya, kita semuanya menggunakan resin. Salah ngomong saya. Teman. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini sebagai langsung dibahas. sebagai edukasi juga buat teman-teman ya. Jadi untuk G-Shock itu, Casio G-Shock itu tidak ada yang pakai rubber. Kenapa? Kalau rubber biasanya itu terbuat dari getah pohon karet biasa. Oke. Yang kalau misalnya produk-produk yang mungkin sering kita lihat itu ada di ban motor, ban mobil, karet gelang, itu semuanya pakai rubber. Tapi kalau misalnya resin itu adalah berasal dari getah pohon pinus yang diperkuat sama senyawa kimia sehingga menciptakan bahan material yang lentur tapi masih kuat juga. Saya baru tahu nih Bang. Setahu saya perbedaan resin dan rubber itu adalah resin itu adalah rubber yang mengeras, ternyata beda ya? Beda. Dari bahan material awalnya juga udah beda. Ilmu nih tingkat teman-teman. kekuatannya juga beda. Gak salah kita undang Bang Rija jauh-jauh dari Jakarta. Sekaligus klarifikasi juga, soalnya masih banyak yang awam, betul. Buat teman-teman yang masih belum tahu ya, nyebutnya rubber. Kenapa nggak dilurusin aja? Benar. Jadi resin gitu ya? Betul. Oke. Untuk G-Shock ini kan ada artinya nggak sih? Apa maksudnya G-Shock gitu? Atau ada singkatan? Atau memang arti di dalam bahasa Jepang gitu? Oh iya.
Ya, dari tadi kita ngomongin G-Shock, tapi kita belum spill Belum tahu. kepanjangan dari si G-Shock. Oke. Jadi G-Shock ini diambil dari kata gravity shock resistant. Oh, G-nya itu gravity. G itu gravity, betul. Ini udah dikonfirmasi sendiri sama Kiko Ibe. Jadi kemarin beliau sempat hadir di Indonesia. BTW dia umurnya udah sekitar 70 sekian, tapi masih sehat banget. Masih sehat, teman. Alhamdulillah saya masih ada waktu dan kesempatan untuk ketemu sang legenda G-Shock. Itu suatu kesempatan yang nggak bisa Lupakan. Kemarin kami tidak bisa menghadiri. Wah, iya, nggak karena apa-apa. banyak keperluan yang lain. Bang, di pasaran ini kan sekarang ini lagi marak ya, pasar bebas ya. Ya kita tahu semua lah ya. Di toko orange, toko hijau, itu kok ada yang jual murah-murah banget itu gimana sih? Untuk yang jual-jual murah, nah ini buat teman-teman yang nonton video ini harap berhati-hati, apalagi ketika berbelanja online. Pastikan ketika kalian berbelanja online itu yang paling pertama, kalian harus tahu dulu dia punya toko fisik nggak nih? Atau tidak? Ya? Karena ketika ada toko fisiknya, kita bisa langsung memastikan ini jam tangan asli nggak sih, gitu loh. Kalau misalnya memang kalian tipenya mager, seenggaknya kalian tahu dulu pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya kalian menemukan jam tangan dengan harga yang terlalu murah, itu wajib dicurigai. Wajib curigai. Misalnya harga pasarnya katakanlah 2 juta, kalian dapat 200.000. Nah itu terlalu jauh dong. Udah pasti KW. Jangan berharap sesuatu yang lebih untuk harga yang terlalu jauh kayak gitu. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kalian juga bisa ngecek yang namanya kartu garansinya. Jadi kartu garansi yang resmi dan yang original itu di bawah PT Gilang Agung Persada. Betul. Nah, ini teman-teman yang harus kita ketahuin. Jadi, ada logo warna biru kalau nggak salah ya? Iya, warna biru. Dan kita saat ini sedang transisi menggunakan kartu garansi yang berwarna abu-abu. Jadi untuk stok yang biru ini nanti kita kasih habis dulu, masih berlaku, nanti berganti dengan yang warna abu-abu yang terbarunya. Oke, jadi kalau kita beli jam tangan G-Shock, kelengkapannya tidak ada kartu garansi PT Gilang Agung Persada, wajib dicurigai. Ya, wajib dicurigai. Nah, ini teman-teman nih, buat yang kaum mendang-mending yang suka pilih-pilih jam tangan yang pasti murah, harus lebih teliti supaya nggak salah beli. Betul. Jadi ya kembali lagi harus bijak dalam membeli dan teliti sih dalam transaksi. Dari segi fisik pasti beda ya? Ya, pasti. Karena ada harga pasti ada rupa. Jelas. Nah Bang, G-Shock kan sekarang modelnya banyak nih. Ada yang improv atau ribbon ya, atau misal kayak katakanlah yang seri yang sangat ikonik kayak DW 5600. Terus sekarang kan kayaknya keluar model baru tapi dikombinasi dengan warna-warna yang berani. Nah, itu apakah inovasi atau bagaimana sih? Oke. Jadi untuk G-Shock ini kenapa dia sering kali mengeluarkan jam tangan yang mungkin kalau tanda kutip itu-itu aja. Cuma yang perbedakan adalah kolaborasinya dengan siapa dan temanya lagi apa. Karena G-Shock ini berusaha untuk terus mengikuti zamannya. Jadi mereka juga meriset pasarnya itu kira-kira orang-orang sukanya yang warna apa sih, yang modelnya kayak apa sih. Nah, mereka research, mereka tidak ingin kelihatan yang namanya kalah dengan zaman-zaman yang sekarang. Oleh karena itu, mereka itu sering kali membuat tema-tema, membuat kolaborasi-kolaborasi yang lumayan bikin orang itu tertarik kayak gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat keluaran-keluaran terbaru itu banyak sekali warna-warna yang berani. Karena memang dari dulu juga G-Shock, pecinta G-Shock itu udah tahu kalau G-Shock itu memang segmennya orang-orang yang ingin terlihat berbeda lah. Karena G-Shock ini segmennya kan sporty ya pada dasarnya. Betul. Sporty, kuat, tangguh. Buat lelaki atau wanita yang suka dengan adventure, suka dengan petualangan, G-Shock pilihan utama. Betul sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, untuk menutup video kita. Apa harapan ke depan untuk Casio G-Shock di Indonesia?
Kalau misalnya Casio itu sendiri, harapannya pasti bisa terus catch up ya sama perkembangan anak-anak muda dan generasi-generasi yang ada di Indonesia. Pastinya ingin sekali terus relate dengan zaman, ingin terus menjadi pilihan nomor satu ketika orang mencari jam tangan. Semoga harapannya ke depannya G-Shock bisa terus berjaya seperti pada masa keemasannya, dicari setiap orang, dan ketika awal sebut jam tangan yang terlintas di benak orang pertama itu G-Shock. Harapannya seperti itu. Nah, teman-teman, buat teman-teman nih yang masih banyak pertanyaan tentang jam tangan G-Shock, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan dijawab langsung sama Bang Rija selaku perwakilan Casio G-Shock Indonesia. Nah, Bang Rija, thank you banget nih. Terima kasih sudah sama mampir sekali. Jauh-jauh dari Jakarta ke Lampung. Saya yang mampir merasakan. di Galeri Jam Tangan. Saya yang merasa terhormat sudah diundang ke sini. Terima kasih Mas Ardi. Sama-sama. Nah, buat teman-teman yang cari jam tangan G-Shock dengan kualitas dijamin 100% original, karena kami adalah dealer resmi dari Casio G-Shock Indonesia, bisa hubungin kami melalui Instagram atau WhatsApp yang ada di bawah ini. Oke, sekian video kita kali ini. Saya Ardi, bye. Akhirnya